belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1. Kita belajar di tema 4, keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Foto keluarga siapakah ini? Kalian pasti tahu. Isilah nama-nama pada foto di bawah ini. Ya, di sini ada foto dari keluarga Udin. Siapa nama ayah Udin? Ya, nama ayah Udin adalah Pak Rahmat. Lalu siapa nama kakaknya? Nama kakaknya adalah Mutiara. Lalu adik-adik, siapa nama ibu Udin? Ya, namanya adalah Ibu Fatima. Ini adalah keluarga Udin. Adik-adik, tahukah kamu bahwa foto keluarga itu berbentuk segi empat? Segi empat itu disebut juga dengan bangun datar. Contoh bangun datar yang lain adalah segitiga dan lingkaran. Adik-adik, kalian bisa menempelkan foto keluarga kalian pada halaman atau buku kalian masing-masing. Bentuklah seperti foto keluarga Udin tadi adik-adik. Temukan bentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran. Tebalkanlah adik-adik dan hiaslah dengan pensil warna atau krayon. Adik-adik, adakah bingkai foto keluarga di rumah kalian? Adakah jam dinding juga di rumah kalian? Amati papan tulis di kelas kalian. Amati juga ubin di kelas atau ubin di rumah kalian. Apakah kamu juga memiliki rautan pensil? Nah, adik-adik, benda di sekitar kita itu memiliki bentuk. Ya, bentuknya bermacam-macam. Dapatkah adik-adik menemukan bentuk segi empat dari benda-benda di sekitar kita? Atau kalian bisa menemukan bentuk benda yang segitiga, ya, atau kalian bisa menemukan benda-benda yang bentuknya lingkaran dari barang-barang atau benda-benda di sekitar kita. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Adik-adik, ini adalah contoh barang-barang atau benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Ya, ada bendera, rambu-rambu lalu lintas, lalu ini ada untuk bermain biliar ya adik-adik ya. Ada penggaris, ada sandwich, atap rumah, ya, rambu lalu lintas juga, lalu penggantung pakaian. Ini adalah benda-benda yang berbentuk segitiga. Berikutnya ada benda-benda yang berbentuk segi empat. Nah, di sini segi empatnya adalah persegi. Ada papan catur, ada jendela, ada tutup dari sebuah kotak, lalu ada kain lap, ada permukaan dari jam, dan lain sebagainya. Di sini juga masih ada segi empat, tapi dalam bentuk persegi panjang. Contohnya buku tulis, papan tulis, jendela, pintu, itu berbentuk segi empat yang namanya persegi panjang.
Nah, ini adalah benda-benda yang berbentuk lingkaran adik-adik. Ada uang ya, ada kaset, CD, ada jam, roda, cincin ya. Lalu di sini ada cangkir, permukaannya ini berbentuk lingkaran. Botol ini bukan botolnya ya, tapi permukaan botolnya ini dan permukaan mangkoknya, permukaan kalengnya atau tutupnya ini juga berbentuk lingkaran. Nah, kita akan belajar satu persatu tentang bangun datar adik-adik. Bangun datar yang pertama namanya adalah segitiga. Nah, segitiga ini adik-adik disebut segitiga sama sisi karena garisnya ini sama adik-adik. Ya, panjangnya sama. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di kelas 2. Lalu ini namanya segitiga sama kaki karena hanya 2 garisnya yang sama panjang. Berikutnya ada segitiga siku-siku. Nah, adik-adik harus tahu di sini ada garisnya ya seperti ini. Ini berarti namanya segitiga siku-siku. Kalian cukup mengenal dulu ya bangun-bangun datar. Lalu ada segitiga sembarang. Nah, sekarang bangun datar segi 4. Bangun datar segi 4 itu ada apa saja Kak Citra? Yang pertama ada yang namanya belah ketupat. Jadi gambarnya seperti ini namanya belah ketupat. Lalu ada layang-layang. Nah, ini bentuknya seperti mainan layang-layang yang sering dimainkan oleh anak laki-laki. Bangun datar segi 4 berikutnya adalah persegi. Ini adik-adik bentuk persegi. Lalu ada persegi panjang. Bangun segi 4 berikutnya ada namanya jajar genjang. Seperti ini adik-adik, mirip dengan persegi tapi sebelah sini ya itu agak miring ya, 2 sisinya ini agak miring. Lalu ada ini namanya trapesium. Itu tadi bangun datar yang berbentuk segi 4. Nah, sekarang ada bangun datar seperti ini adik-adik. Ini namanya bangun datar segi 5. Lalu bangun datar berikutnya ini namanya segi 6. Dan bangun datar yang terakhir yang kita pelajari adalah lingkaran. Amati gambar di bawah ini. Berilah tanda centang pada gambar yang berbentuk segi 4 dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan segi 4. Gambar yang pertama, apakah ini berbentuk segi 4? Iya adik-adik, ini berbentuk segi 4. Lalu gambar kedua. Bukan ya adik-adik, ini bukan segi 4. Gambar yang ketiga. Ini juga bukan adik-adik. Amati gambar berikut lagi. Beri tanda centang pada gambar yang berbentuk segitiga. Dan berilah tanda silang pada gambar yang bukan segitiga. Gambar yang pertama, apakah ini segitiga? Tidak ya adik-adik. Gambar yang kedua, apakah ini segitiga? Iya, ini segitiga. Gambar yang ketiga, apakah ini juga segitiga adik-adik? Tidak ya adik-adik ya, ini tidak atau bukan segitiga. Berikutnya, berilah tanda centang pada gambar yang berbentuk lingkaran dan tanda silang untuk gambar yang bukan lingkaran. Gambar yang pertama, apakah ini berbentuk lingkaran? Tidak. Gambar yang kedua? Tidak juga. Gambar yang ketiga? Iya, ini berbentuk lingkaran. Apakah di kelas kalian ada foto Garuda Pancasila atau ada foto presiden dan wakil presiden? Biasanya ada ya adik-adik ya, di tiap kelas ada foto Garuda Pancasila dan foto dari presiden dan wakil presiden kita. Amati bingkai foto tersebut. Apakah bentuknya? Ayo adik-adik amati apakah bentuknya segitiga, segi 4 atau lingkaran? Ya, bentuknya adalah segi 4. Adik-adik, amati simbol-simbol sila dalam Pancasila. Adakah yang berbentuk segi 4? Ada ya adik-adik ya yang berbentuk segi 4. Adakah yang berbentuk segitiga? Ya, tidak ada ya adik-adik ya yang berbentuk segitiga. Nah,
Berikutnya, amati simbol sila pertama. Apa ya simbol sila pertama adik-adik dalam Pancasila itu? Dan apakah nama simbolnya? Ya, simbol pertama dalam Pancasila itu adalah bintang. Nah, ini lambang sila pertama. Sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Kita bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa. Bersyukur itu sesuai sila pertama Pancasila adik-adik. Berdoa juga sesuai sila pertama Pancasila. Udin, ayah, ibu, dan Kak Mutiara selalu berdoa. Keluarga Edo, Siti, Beni, Dayu, dan Lani juga selalu berdoa. Bagaimana dengan keluarga kalian? Apakah keluarga kalian itu selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan? Nah, kalau kalian berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, berarti kalian sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Mereka semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan adik-adik ya, jika kalian berdoa harus sungguh-sungguh. Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sekolah Adiwiyata. Apa sih sekolah Adiwiyata? Mari kita pelajari bersama. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Adik-adik, jadi sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang selalu menjaga kebersihan, kerapian, keindahan dari sekolahnya. Saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Sekolah di tempat Kak Citra mengajar sudah menjadi sekolah Adiwiyata karena selalu menjaga kebersihan, lalu di sekitar sekolah, di lingkungan sekolah selalu ada pohon rindang, tempat untuk bermain, tempat untuk belajar, lalu halamannya bersih, tersedia tempat sampah di sudut-sudut tempat. Jadi anak-anak atau siswa-siswinya itu berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ayo sekolah kalian juga dijaga kebersihannya supaya bisa menjadi sekolah Adiwiyata. Cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Nah, berikut ini adalah cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah kita. Yang pertama adalah dengan menyapu pekarangan sekolah kita setiap hari, membuang sampah yang berserakan, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar, membersihkan selokan atau got agar tidak tergenang atau mampet. Jadi ini cara menjaga kebersihan sekolah. Bisa kalian tambahkan ya selain contoh dari Kak Citra ini. Adik-adik, semua warga sekolah itu bertanggung jawab loh menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan.
Nah, adik-adik, hidup dalam kebersamaan itu merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan itu banyak loh manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, apa manfaat dari kebersamaan di sekolah, persatuan di sekolah, dan akibat jika tidak ada persatuan di sekolah? Nah, manfaatnya itu pasti hal-hal yang baik. Kalau ada persatuan di sekolah, pasti akan tercipta persatuan dan kesatuannya. Lalu pekerjaan menjadi lebih ringan, akan mempererat persaudaraan, dan akan memiliki banyak teman. Sedangkan akibatnya apa kalau tidak ada persatuan dalam keberagaman di sekolah? Akibatnya akan terjadi pertengkaran, pekerjaan akan berat, timbul permusuhan, dan tidak akan memiliki teman adik-adik. Nah, lebih baik kita hidup bersatu dalam keberagaman. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Adik-adik, apakah kalian pernah bergotong royong bersama? Nah, ketika bergotong royong itu ada kebersamaan di dalamnya. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Adik-adik lihat permukaan meja ini. Permukaan meja ini berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu bagian dari segi 4. Jadi ya sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya juga ada 4. Nah, di sini kita akan belajar tentang pola bangun datar. Di sini ada persegi panjang polanya ya. Persegi panjang, lalu ini apa namanya bangun datarnya? Ya, segi 5. Setelah persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, dan berulang-ulang terus adik-adik. Berikutnya contohnya adalah ada 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5. Jadi nanti selanjutnya ya 2 persegi panjang, 1 segi 5 juga. Lalu di sini ada 1 persegi panjang, 2 segi 5. 1 persegi panjang, 2 segi 5, 1 persegi panjang, 2 segi 5. Maka setelah ini pastinya ada 1 persegi panjang. Sekarang kita lihat pola berikut ini. Nah, di sini ada persegi, segi 5, segi 6, persegi, segi 5, segi 6, persegi. Maka selanjutnya adalah bangun segi 5. Setelah segi 5 adalah segi 6. Jadi sesuai polanya, setelah persegi itu segi 5 dan segi 6. Selanjutnya ada segi 5, 2 segi 6, persegi. Segi 5, 2 segi 6, persegi. Maka setelah persegi adalah apa adik-adik? Kalian bisa lihat di sini. Oh, setelah persegi itu adalah segi 5. Maka otomatis di sini segi 5. Setelah segi 5 adalah segi 6. Jadi gambarnya adalah segi 6. Sekarang kita lanjut. Ada di sini ada trapesium, jajar genjang, lalu di sini ada kosong adik-adik. Jajar genjang, trapesium, kosong lagi, jajar genjang, jajar genjang. Maka kita bisa lihat di sini, adik-adik ada 2 jajar genjang di belakang. Nah, otomatis ya ini ya ada 2 jajar genjang. Kak agak bingung ini. Kita lihat patokannya di sini dulu. 2 jajar genjang, lalu di sini sebelum dari trapesium juga ada jajar genjang. Otomatis di sini gambarnya jajar genjang. Jadi 1 trapesium, 3 jajar genjang, 1 trapesium, maka di sini juga 3 jajar genjang. Seperti itu adik-adik. Mudah bukan?
Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Setiap anak itu berhak memiliki tubuh yang sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kalian lakukan agar memiliki tubuh sehat? Mari kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, di sini ada bacaan berjudul memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak dengan aktif dan gesit adik-adik. Coba adik-adik bayangkan kalau kita sedang sakit, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Nah, kalau kita sehat ya adik-adik ya, kita bisa belajar, bisa bermain, bisa bergerak secara aktif. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit itu menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita. Apa ya yang harus kita lakukan agar tubuh kita sehat? Pertama, adik-adik harus makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, rajinlah berolahraga. Dan yang keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Itu tadi 4 cara supaya tubuh kita sehat adik-adik. Makan makanan bergizi dan makan dengan teratur, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, dan banyak minum air putih. Adik-adik, masalah apa sih yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas tadi? Permasalahan yang dihadapi adalah cara menjaga kesehatan tubuh. Lalu sebutkan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks tersebut. Nah, tadi ya supaya kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita, yang pertama makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua istirahat yang cukup. Yang ketiga rajin berolahraga. Dan yang keempat minum air putih yang banyak karena itu baik untuk tubuh kita. Semua orang itu wajib menjaga kesehatan tubuhnya. Salah satunya itu dengan sarapan adik-adik. Sarapan itu baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang biasa sarapan nasi, ubi, roti atau kentang. Lalu bagaimana nih adik-adik dengan kebiasaan sarapan kalian di rumah? Kalian setiap pagi sarapan apa? Hayo, coba kalian tulis ya di kolom komentar. Nah, keluarga Dayu itu sering sarapan kentang adik-adik. Ayah Dayu ini ternyata memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Wah, banyak sekali ya adik-adik ya. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah. Sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah adik-adik, tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan yang disisihkan untuk di rumah. Di sini sudah ada gambarnya. Ini adalah banyak kentang yang dijual. Itu deret sini ya adik-adik ya. Lalu banyak kentang untuk di rumah misalnya seperti itu. Mungkin banyak kentang di rumah lebih banyak atau banyak kentang yang dijual lebih banyak juga bisa. Contohnya di sini Kak Citra punya misalnya kentang yang dijual tuh hanya 200. Lalu banyak kentang untuk di rumahnya berapa? Kalau jumlah kentangnya ada 1000. Nah, cara mencarinya bagaimana? Ya kita kurangi adik-adik, dari 1000 ini dikurangi 200. Berapa hasilnya? 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0 juga. 0 dikurangi 2.
Tidak bisa pinjam 1. Nah, di sini tidak perlu Kak Citra coret karena sudah ketemu angka 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi banyak kentang untuk di rumah ada 800. Kita coba lagi adik-adik, kalau misalnya kentang yang dijual itu sebanyak 1000, padahal jumlah kentangnya ada 1200. Berarti banyak kentang yang di rumah ada berapa? Ya berarti 1200 ini dikurangi 1000. Berapa hasilnya? 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 0, 2. Lalu 1 dikurangi 1, 0 adik-adik. Jadi tidak perlu kita tulis. Maka banyak kentang yang di rumah ada 200. Jadi nanti kalau kalian jumlahkan 1000 ditambah 200 itu ya hasilnya 1200. Sekarang misalnya banyak kentang yang dijual hanya 300. Maka banyak kentang untuk di rumah ada berapa? Ya kita tulis 1300 dikurangi 300. 0 dikurangi 0 adik-adik. Ya 0. Lalu 0 dikurangi 0, 0 juga. 3 dikurangi 3. Habis ya 0 juga. Lalu kita turunkan angka 1. Berarti banyak kentang yang ada di rumah adalah 1000. Nanti kalau kalian jumlahkan 300 ditambah 1000 sama dengan 1300. Masih sama nih adik-adik soal berikutnya. Nah, di sini jumlah kentangnya ada 1500. Kita asal aja taruh angka di sini ya, yang pasti tidak boleh lebih dari 1500. Contohnya misalnya 800 itu kentang yang dijual. Maka kentang yang ada di rumah ada berapa? Ya kita tuliskan 1500 dikurangi 800. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 0, 0 juga. 5 dikurangi 8. Tidak bisa, pinjam 1 ke depan. Kebetulan di depan ada 1. Tidak usah kita coret adik-adik, langsung saja 15 dikurangi 8. Berapa 15 dikurangi 8? Ya 7. Berarti nilainya yang banyaknya kentang yang ada di rumah ada 700. Sekarang berikutnya, banyak kentang yang dijual 750. Maka banyak kentang yang di rumah ada berapa? Nah, karena di sini jumlah kentangnya ada 2000, ya 2000 dikurangi 750. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 5. Tidak bisa, pinjam ke depan tapi 0 juga. Maka kita pinjam ke angka 2. Angka 2 ini dipinjam 1, jadi masih sisa 1. Maka 1 yang dipinjam kita letakkan di sini dulu adik-adik. Jadi di sini ada angka 10. Dipinjam belakangnya 1, maka sisanya 9. Lalu di sini jadi 10. 10 dikurangi 5, ya 5. 9 dikurangi 7, 2. Lalu satunya kita turunkan. Jadi ketemu banyak kentang yang untuk di rumah adalah 1250. Kalian bisa loh ganti banyaknya kentang yang dijual atau banyaknya kentang yang di rumah. Tapi cara pengerjaannya tadi seperti yang Kak Citra contohkan. Beni sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada keduanya. Ia ingin menyampaikan lewat lagu. Beni sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah adik-adik kalian bisa berlatih ya lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Adakah lagu lain tentang rasa syukur memiliki ayah dan ibu? Ada ya adik-adik, ada lagu yang berjudul Bunda Piara, ada lagu yang berjudul Bunda, lalu ada lagu juga yang berjudul Ayah. Coba kalian cari lagu-lagu yang berhubungan dengan ucapan terima kasih kita kepada orang tua. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Amati gambar berikut ini. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar.
Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun tersisa ada 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan yang tersapu? Nah, kita di sini akan belajar tentang pengurangan ya, yang di sini sudah tahu hasilnya. Kita diminta untuk mencari tahu banyaknya daun yang gugur dan banyaknya daun yang tersapu. Misalnya di sini kemungkinannya banyak daun yang gugur adalah 400 helai daun. Maka banyak daun yang tersapu ada berapa? Jika sisanya ada 50. Maka kita bisa menuliskannya, mencari tahu daun yang tersapu itu dengan cara 400 dikurangi 50. 0 dikurangi 0. Ya, 0. 0 dikurangi 5. Tidak bisa adik-adik, kita pinjam ke angka 4. Ya, kita pinjam 1, maka angka 4 karena dipinjam 1 sisa 3. Lalu angka satunya kita taruh di belakang. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Lalu 3 kita turunkan. Jadi banyak daun yang tersapu ada 350 sehingga sisanya ada 50 helai daun. Di sini kita disuruh membuat kemungkinan yang ada. Kalian bisa gunakan bilangan sampai 1000 ya. Coba di sini kalau misalnya daun yang gugur itu sebanyak 690, maka banyak daun yang tersapu ada berapa? Jika daun yang tersisa ada 90, maka kita tuliskan 690 dikurangi 90. 0 dikurangi 0, 0. 9 dikurangi 9 adik-adik. Ya, 0 juga ya, maaf. 9 dikurangi 9 itu 0. Lalu kita turunkan angka 6 karena tidak ada pengurangnya. Maka di sini banyak daun yang tersapu itu ada 600. Sehingga banyak daun yang tersisa itu ada 90. Kemungkinan yang kedua, misalnya banyak daun yang gugur ada 700. Berapa ya yang disapu supaya sisanya ada 90? Maka kita bisa tuliskan 700 dikurangi 90. 0 dikurangi 0, 0. 0 dikurangi 9. Tidak bisa, kita pinjam ke depan 1, maka sisanya masih 6. Angka 1 yang dipinjam kita taruh di belakang ya. Jadi angka 10. 10 dikurangi 9, 1. Lalu di sini masih sisa 6. 6 kita turunkan karena tidak ada pengurangnya. Jadi banyak daun yang tersapu ada 610. Sehingga 700 dikurangi 610 sama dengan 90. Kemungkinan yang ketiga, nah misalnya daun yang gugur itu sebanyak 1000. Berapa ya banyak daun yang tersapu supaya sisanya 90? Ya berarti kita tulis 1000 dikurangi 90. 0 dikurangi 0, 0 ya. 0 dikurangi 9 tidak bisa, pinjam ke depan. Loh, depannya 0 Kak Citra, berarti pinjam ke depan lagi. Satunya dipinjam 1 maka 0 ya adik-adik ya. Lah 1 yang dipinjam kita taruh di sini 10. 10 dipinjam 1 sisanya 9. Satunya ditaruh sini adik-adik. 10 dikurangi 9 sama dengan 1. Lalu kita turunkan angka di sini. Ada berapa? 9. Apakah angka 0 ini perlu kita turunkan? Tidak perlu adik-adik, karena angka 0 di depan sendiri itu tidak perlu kita tuliskan. Jadi banyak daun yang tersapu ada 910. Sehingga sisa daunnya ada 90 helai. Sekarang nomor 4 dan 5 coba adik-adik kerjakan sendiri sesuai kemungkinan yang ada. Kalian kerjakan ya. Kegiatan saat jam istirahat. Hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas.
Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Adik-adik, daun itu termasuk dalam sampah organik atau sampah yang mudah untuk membusuk. Biasanya sampah organik ini akan dibuang ke tong sampah yang berwarna hijau. Itu khusus untuk sampah-sampah organik yang mudah membusuk. Dayu senang melihat halaman bersih kembali. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapihan dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuatu sesuai kemampuan mereka. Coba adik-adik lakukan berbagai cara untuk menjaga kerapian, keindahan, kebersihan di sekolah kalian. Dari hal yang terkecil, yaitu membuang sampah di tempat sampah. Itu berarti kalian sudah menjaga kebersihan, keindahan, dan kerapian dari sekolah kalian. Sebutkan kalimat yang menunjukkan masalah pada bacaan tadi. Nah, kalimat yang menunjukkan masalah adalah Dayu dan teman-temannya itu melihat daun berserakan di halaman. Lalu, sebutkan kalimat yang menunjukkan penyelesaian suatu masalah pada bacaan itu adik-adik. Nah, kalimatnya apa? Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Itu adalah penyelesaian masalah dari masalah yang sudah diungkapkan tadi. Saat memungut daun, Dayu kadang jalan perlahan. Sesekali ia menghentakkan kaki. Ia bergerak ke samping kanan dan ke kiri. Ia juga bergerak maju dan mundur. Nah, gerakan Dayu itu bisa dirangkai menjadi sebuah tarian sederhana. Masih ingatkah adik-adik gerakan tari yang pernah kamu pelajari? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar langkah kaki. Nah, lakukan kegiatan sebagai berikut ini bersama teman-teman kalian. Sebutkan gerakan tari yang sudah kamu pelajari. Kalian bisa peragakan kembali gerakan tersebut dan buatlah satu rangkaian gerakan sederhana. Kalian bisa berlatih bersama dengan teman-teman kalian supaya gerakan tersebut itu lancar ya. Ini lancar seharusnya ya, dan kompak. Lalu coba menari dengan iringan lagu daerahmu. Kalian bisa menunjukkannya di depan teman-teman sekolah kalian. Kalian juga bisa menggunakan pakaian tari yang indah. Coba ya, nanti kalau kalian sudah masuk sekolah, bisa kalian praktekkan bersama teman-teman kalian.